Selamat sore. Kesempatan yang luar biasa pada sore hari ini, kita boleh tergabung kembali di rumah Tuhan maupun kita yang bergabung melalui Zoom dalam ibadah doa pada sore hari ini. Seberapapun kita yang hadir, kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita, memberkati pribadi lepas pribadi kita, dan juga memberkati segala pujian penyembahan, terlebih setiap pokok-pokok doa yang akan kita ucapkan di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih karena ada beberapa di antara kita yang sudah tergabung di Zoom, kiranya melalui ibadah doa kita pada sore hari ini, kita kembali mendapat kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Sebelum kita masuk pada doa, syukur kita ke hadapan Tuhan, kita akan menyanyi satu pujian penyembahan yang mengatakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Yesus tempat jawabanku. Sebagai ungkapan isi hati kita di hadapan Tuhan pada sore hari ini, bahwa dengan kekuatan daripada Tuhan, kita dimampukan untuk menghadapi setiap hari-hari yang sulit yang seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau tempat dapat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita akan kembali menyanyikan pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu
mengucap syukur kepadamu ya Bapa di surga. Pada kesempatan sore hari ini, kami segenap umat Tuhan, seberapapun kami terhimpun, baik kami yang ada di rumah Tuhan, maupun kami bergabung melalui Zoom, melalui rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, memberkati segala kerinduan kami, harapan-harapan kami, dan juga apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan, kehidupan kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur kepada Allah untuk setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Berkat-berkat dalam keluarga kami, berkat-berkat dalam tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan anugerahkan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Sehingga di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini, kami tetap mendapat kekuatan karena Allah terus menopang kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu bersama-sama memuji, menyembah, dan mengagungkan nama-Mu dalam kehidupan kami. Dan kiranya kerinduan hati kami pada sore hari ini, Engkau akan perhitungkan sebagai sebuah kebenaran untuk terus memberkati kami. Mungkin ada di antara kami saat ini, datang dalam kelemahan kami, baik karena sakit penyakit, baik karena tantangan, persoalan, masalah kehidupan. Kami memohon Tuhan, di saat kami menghadap Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang ajaib menjamah seluruh kehidupan kami, sehingga kelegaan yang daripada Tuhan akan terus kami nikmati dan alami dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang Tuhan izinkan dan percayakan kami harus alami dalam kehidupan kami. Kami hanya dapat bersandar dan berharap penuh hanya kepada pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya, kita kembali memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seruan doaku, sebagai pernyataan sikap iman kita di hadapan Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku.
melalui pujian ini sebagai ungkapan isi hati kami di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau mengasihi kehidupan kami. Tuhan sanggup menjawab setiap seruan doa kami. Tuhan sanggup memberikan mujizat kepada kami. Di saat kami mengalami sakit penyakit, di saat kami mengalami rintangan bahkan cobaan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang kuat, yang berkarya di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengar suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kami memohon Bapa di surga, kiranya di saat firman-Mu disampaikan kepada kami bersama-sama dapat belajar, dan kami sama-sama dapat mengerti apa sesungguhnya maksud dan kehendak Tuhan melalui setiap hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga di saat kami mendengar suara-Mu, kami merasakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami atas penentuan Tuhan. Dan Tuhan mempunyai rencana dan kehendak yang indah dalam kehidupan kami. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkati kami sekalian yang akan mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama melihat atau menyimak pembacaan firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yeremia bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada bara, maka sembuhlah dia. Demikian firman Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, sebagai tema dari perenungan kita, saya memberikan judul Kunci Meraih Mujizat. Siapapun di antara kita sangat membutuhkan
mujizat daripada Tuhan melalui dari segala hal yang kita hadapi. Apalagi saat ini kita diperhadapkan dengan masa pandemi yang belum berakhir. Beberapa waktu anak-anak diizinkan untuk masuk ke sekolah bertatap muka sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Tetapi beberapa waktu ini saya juga mendengar bahwa ada di Kota Bandung hampir 15 sekolah harus ditutup kembali. Karena anak-anak terpapar, anak-anak sekolah terpapar oleh karena COVID. Ini menandakan bahwa keadaan negeri kita belum stabil. Masih ada hal-hal yang dapat membahayakan kehidupan kita sebagai masyarakat di negeri ini. Tetapi dari pembacaan kita melalui firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan belajar dari sosok raja yang bernama Hizkia, walaupun secara umur, secara usia, dia tergolong masih muda. Tetapi Hizkia memiliki sikap hati yang bersih, memiliki sikap hati yang suci, memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan. Berbeda dengan orang tua, bahkan nenek moyangnya terdahulu yang hidupnya sangat-sangat jauh daripada Tuhan. Baik dari cara kepemimpinan mereka dan juga sikap mereka dalam mengutamakan Tuhan dalam keluarga mereka. Bahkan kemungkinan besar keturunan-keturunan mereka ataupun keturunan raja-raja sebelum Hizkia mengajarkan hal-hal yang sesat, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak menjurus kepada penyembahan kepada Allah. Tetapi penyembahan kepada ilah-ilah lain. Tetapi suatu ketika kita dalam pembacaan ini menjelaskan bahwa Hizkia mengalami sakit dan dia hampir mati karena penyakitnya, dan tidak disebutkan penyakit apa yang dihadapi Hizkia. Tetapi Allah berfirman melalui nabinya Yesaya untuk menyampaikan sebuah pesan kepada Hizkia bahwa ini hampir jatuh ya. Bahwa Hizkia akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Nah, kalau kita mengalami hal yang demikian, perkataan yang demikian, tentunya kita akan kaget, kita akan marah, kita akan kecewa. Mengapa saya katakan demikian? Tadi saya sudah menjelaskan tentang latar belakang dari Hizkia. Dia hidup berkenan dengan Tuhan, dia hidup takut akan Tuhan, hatinya suci tulus dalam penyembahan kepada Tuhan. Bahkan bangsa Israel diarahkan untuk menyembah Tuhan dan memusnahkan para patung-patung atau baal-baal sebagai alat penyembahan bangsa ini. Tetapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat Nabi Yesaya menyampaikan pesan dari Allah bahwa dia akan mati dan penyakitnya tidak akan sembuh, kita perhatikan. Ia mendengar tetapi dia tidak marah. Dia tidak kecewa. Tetapi sikap yang ia tunjukkan adalah ia datang kepada Tuhan. Ia berseru kepada Allah. Ia meminta belas kasihan Tuhan. Karena dia tahu dan dia sangat mengenal pribadi Allah yang dia sembah adalah pribadi yang penuh belas kasihan. Nah, inilah yang menjadi kunci bagi kita untuk meraih berkat mujizat Tuhan itu dalam hidup kita. Ada 3 hal dari sikap Hizkia ini sebagai perenungan dan juga pembelajaran bagi kita.
Yang pertama, kita harus menempatkan firman Tuhan yang agung dalam hidup kita. Kita harus menempatkan firman Tuhan yang agung dalam hidup kita. Sekarang ini zaman internet. Orang lebih banyak menonton YouTube, bermain game, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang berbau sifatnya hanya memuaskan keinginan mata, ya, melalui Facebook misalnya, Instagram misalnya, dan juga media-media lainnya. Sehingga kadangkala kita dalam satu minggu bahkan dalam satu bulan belum tentu kita membaca satu ayat firman Tuhan sebagai kekuatan dan sebagai makanan bagi tubuh rohani kita. Itu sebabnya mengapa imun manusia zaman sekarang sangat rendah sekali. Karena mereka tidak mempunyai kekuatan secara rohani. Sehingga di saat mereka ditegur, di saat mereka diarahkan, di saat mereka diingatkan, ya, bahkan mungkin orang lain, bahkan Tuhan sendiri, kita menjadi putus asa dan kecewa. Dan akhirnya saat-saat ini kita mendengar bahwa banyak orang yang melakukan tindakan bunuh diri karena sudah tidak mampu lagi menjalani kehidupan ini. Tetapi Hizkia pada saat Nabi Yesaya menyatakan bahwa ia akan mati dan ia tidak akan sembuh, Hizkia tidak marah. Ia menghargai apa yang dikatakan Yesaya kepadanya. Ia menghargai Yesaya sebagai Nabi Allah. Karena Hizkia menaruh firman Allah dalam dirinya, sehingga hal-hal yang berat yang dia dengar tidak membuat dia takut, tidak membuat dia marah dan dendam, dan ia berseru kepada Tuhan. Dan pada saat dia berseru kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, ia menarik mujizat itu dari Allah. Dan Allah mendengar dia berseru, melihat kesungguhan hatinya, melihat tetesan air mata yang keluar dari mata Hizkia, dan Allah kembali menambahkan berkat yang lebih kepada Hizkia dan memberikan kesembuhan kepada Hizkia. Yang kedua, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kunci yang kedua, meminta segala sesuatu melalui doa. Sudahkah kita mempunyai waktu doa-doa pribadi di hadapan Tuhan? Walaupun kita tidak seperti agama lain, mereka punya waktu, ada 5 waktu yang sudah ditetapkan untuk mereka berdoa. Tetapi kita sebagai umat Kristen, kita bebas kapan saja bisa berdoa. Dalam sikap bagaimanapun kita bebas berdoa, yang penting kita berdoa dengan penuh hormat, dengan penuh penyembahan di hadapan Tuhan. Maka kita akan percaya bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Hizkia. Dalam kelemahan tubuh, pada saat dia terbaring, ya, dia berdoa. Dan dia tidak berkecil hati dengan keadaannya. Dan dia langsung datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya. Ini kisah Hizkia, doanya dijawab oleh Tuhan. Tapi bila mana kita mengalami hal yang sama seperti Hizkia, mungkin sampai saat ini doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita jangan pernah berputus asa. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa di balik setiap jawaban doa, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak yang indah dalam hidup kita. Mungkin kalau doa kita sekarang langsung dijawab oleh Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang lupa diri. Kita akan menjadi orang-orang yang sombong. Kita merasa bahwa gampang kok untuk mendapatkan jawaban itu.
sehingga tidak ada usaha, tidak ada upaya yang kita lakukan untuk meraih berkat Tuhan. Itu sebabnya kembali firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita membutuhkan sesuatu, jangan pernah meminta kepada manusia. Tetapi mintalah kepada Tuhan melalui doa dan pengharapan kita yang sungguh kepadanya. Maka kita akan mendapat mujizat seperti apa yang dialami oleh Hizkia. Yang terakhir saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mujizat terjadi waktu kita merendahkan diri. Pada waktu kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Di kitab lain menjelaskan bahwa Allah melawan orang congkak dan orang yang sombong. Ini mengungkapkan bahwa di saat kita meminta mujizat Tuhan, meminta kuasa Tuhan, meminta berkat-berkat daripada Tuhan, kita harus mengoreksi diri, mengoreksi hati, mengoreksi pikiran. Jangan sampai ada roh kesombongan di sana. Karena kalau masih ada roh kecongkakan bercokol dalam pikiran, bercokol dalam hati kita, bercokol dalam sikap kita, maka suara kita tidak akan didengar oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat-sangat menghargai orang yang datang kepadanya dengan pengakuan diri yang sungguh di hadapannya. Karena siapapun kita manusia, kita makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Kita makhluk yang tidak akan mampu menyelesaikan masalah tanpa ada kuasa lain yang dapat menolong kita, yaitu kuasa Tuhan sendiri. Oleh karena itu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah kita berpikir, mengapa saya kehilangan banyak berkat Tuhan? Mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Mengapa hidup saya begini-begini saja? Ingat saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mungkin ada sesuatu hal yang Tuhan tidak suka yang kita lakukan di hadapannya. Sehingga hal tersebut menjadi penghalang dan penghambat bagi kita untuk menerima berkat itu. Ibarat kalau pancuran, kalau di kampung-kampung itu biasanya kalau pancuran itu dari bambu ya. Jadi ruas-ruas bambu itu akan dikeluarkan sehingga bisa seperti pipa. Nah, tetapi pipa atau bambu itu tidak akan bisa mengeluarkan air dengan lancar kalau ada benda-benda asing yang menyumbat atau tersumbat di dalam bambu dan pipa itu. Ya, bahkan mungkin dia tidak bisa mengalirkan air dengan baik. Nah, demikian juga dengan berkat-berkat itu. Terkadang Allah sudah menyiapkan berkatnya bagi kita, tetapi ada saja yang menjadi penghalang bagi kita untuk menarik berkat itu sehingga berkat itu beralih kepada orang lain. Oleh karena itu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita seperti Hizkia, memiliki kerendahan hati, menangis ya, walaupun dia seorang raja dia tidak malu menangis seperti anak kecil untuk meminta belas kasihan Allah dalam kehidupannya. Ingat saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang menabur dengan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Dalam arti apapun yang kita lakukan atas dasar cinta kita kepada Tuhan, Tuhan akan perhitungkan semuanya itu untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat Hizkia menangis, pada saat Hizkia berseru, pada saat Hizkia merendahkan hati, merendahkan diri dengan sungguh di hadapan Tuhan, maka ia kembali mendapat kekuatan. Ia bahkan ditambahkan 15 tahun lagi usia, diperpanjang di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, bila mana kita ingin meraih kesuksesan, meraih mujizat, meraih berkat-berkat Tuhan, ketiga hal ini yang menjadi kunci di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, menempatkan firman Tuhan yang agung dalam hidup kita. Kedua, meminta segala sesuatu melalui doa.
kemudian mujizat terjadi bila mana kita memiliki roh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Sebelum kita masuk pada pokok-pokok doa, saya akan membacakan pokok-pokok doa yang akan kita panjatkan bersama-sama di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Pokok doa pertama, kita akan berdoa untuk pelayanan yang ada di Korop 1, pelayanan yang ada di LKSA William Booth. Kita berdoa untuk pelayanan yang ada di Rumah Sakit Bungsu. Kita berdoa untuk pelayanan yang ada di kantor pusat. Kemudian kita juga bersama-sama akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri. Kita juga sore hari ini berdoa untuk keamanan dan kedamaian antar umat beragama, supaya tidak ada perpecahan di antara kita. Dan kita juga berdoa untuk pandemi COVID yang belum berakhir. Biarlah dengan kuasa Tuhan akan mengendalikan sehingga pandemi COVID-19 ini tidak akan menjadikan kehidupan bangsa kita menjadi krisis. Kemudian yang terakhir, kita akan berdoa untuk keluarga kita, beban-beban kesehatan yang terjadi di tengah-tengah jemaat kita, beban ekonomi, beban kesehatan karena dampak dari pandemi ini. Kita juga berdoa untuk perayaan Natal yang tidak akan lama lagi. Kemudian kita juga berdoa untuk pandemi yang berdampak pada dunia pendidikan sekolah, khususnya bagi anak-anak kita yang tergabung di Korop 1 ini. Dan kita juga berdoa untuk seluruh jemaat, opsir setempat dan opsir korops yang ada di korops kita. Sebelum kita masuk pada pokok-pokok doa yang telah saya sebutkan tadi, kita akan menyanyi satu pujian penyembahan yang mengatakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah pelindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, karyakan rohmu, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita akan mengulangi pujian ini. Hanya dekat Allahku,
kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah memuji dan menyembah nama-Mu melalui pujian dan penyembahan kami pada sore hari ini. Bahwa hanya dekat Allah saja kami merasa tenang. Kami merasa kuat karena Engkau menjadi pelindung dan keselamatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami dapat bersekutu dan menikmati hadirat Allah melalui ibadah doa kami pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini kami rindu bersama-sama Tuhan untuk berdoa untuk pelayanan yang ada di Korop 1 ini. Program kerja, rencana-rencana, kerinduan harapan untuk kemajuan pelayanan Tuhan yang ada di Korop 1 ini. Kami memohon berkat-Mu untuk Opsir Korops yang masih dalam kelemahan tubuh. Biarlah kuasa dan mujizat-Mu yang sempurna kembali memberikan kekuatan kepadanya. Kami berdoa untuk Opsir setempat, baik Opsir setempat orang muda, orang dewasa. Kami serahkan pribadi lepas pribadi mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu kerinduan mereka Tuhan. Engkau tahu kesulitan yang mereka hadapi saat-saat ini. Tetapi kiranya kuasa dan berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Kiranya pengabdian mereka Engkau perhitungkan sebagai sebuah kebenaran untuk menyatakan berkat-Mu yang sempurna dalam kehidupan para Opsir setempat kami yang ada di Korops ini. Kami juga berdoa untuk kadet dan kandidat yang juga turut membantu pelayanan yang ada di Korops ini. Para pengerja, guru sekolah minggu, pengerja musik, dan juga tim-tim musik lainnya, Tuhan memberkati dengan cara-Mu yang ajaib dalam setiap kerinduan dan pergumulan kami masing-masing. Khususnya anak-anak muda kami, berkati pendidikan mereka. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, berikan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kehidupan mereka selanjutnya. Berkati keluarga mereka yang sudah berkeluarga, dan berkati juga pekerjaan mereka bagi mereka yang sudah bekerja. Kami juga berdoa Tuhan untuk beban-beban jemaat karena dampak dari pandemi ini. Beban dalam keluarga, beban dalam kesehatan mereka, beban ekonomi, bahkan mungkin pekerjaan mereka. Biarlah Engkau tambah-tambahkan kuasa dan kekuatan bagi mereka, agar mereka dimampukan Tuhan untuk menjalani hari-hari mereka dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan yang ada di LKSA William Booth. Kami berdoa untuk pelayanan yang ada di Rumah Sakit Bungsu dan juga pelayanan yang ada di kantor pusat. Para hamba Tuhan yang Engkau percayakan untuk melayani di tempat ini Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati mereka. Agar kerinduan untuk pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Sehingga melalui pelayanan-pelayanan yang ada, bukan nama manusia yang dimuliakan, tetapi hanya nama Tuhanlah yang dapat dipermuliakan melalui setiap pelayanan yang ada, yang telah hamba-Mu sebutkan tadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Khususnya kami berdoa untuk pemimpin kami yang tertinggi Presiden dan juga Wakil Presiden, para menteri, aparatur negara dari pusat sampai daerah. Berikan berkat-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Agar di dalam kepemimpinan mereka benar-benar mengarahkan kehidupan bangsa dan negara kami untuk lebih baik lagi. Sehingga tercipta keamanan, kedamaian antar umat beragama. Bahkan kami dapat bergandengan tangan dalam menghadapi
masa sulit karena pandemi COVID-19 ini. Bapa di surga, kami juga berdoa, kiranya para tenaga kerja, khususnya tenaga kerja kesehatan yang menangani kasus COVID ini, Tuhan juga berkati kehidupan mereka. Sehingga keadaan semakin hari semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Sehingga kami kembali dapat bebas kembali Tuhan untuk beribadah dan juga melakukan aktivitas, dan juga anak-anak kami kembali dapat bersekolah dengan normal. Dan bila manapun ada di antara umat-umat Tuhan yang mengalami sakit karena COVID, kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, berbelas kasihanlah Engkau kepada mereka dan pulihkanlah keadaan mereka. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk kehidupan kami masing-masing yang hadir di rumah Tuhan saat ini. Tuhan, Engkau tahu kami, baik kami yang ada di rumah Tuhan saat ini, dan juga yang tergabung lewat Zoom dalam ibadah doa ini. Engkau mengenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Karena itu pulihkanlah keadaan kami Tuhan, berkatilah kami, agar pada saat kami akan menyongsong perayaan Advent pada bulan Desember dan juga kegiatan Natal, kami juga dapat menjalani semuanya dengan baik, dengan tuntunan, pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang ada di Korops ini. Kemurahan Tuhan kiranya melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga setiap program kerja yang belum sempurna kami dapat melaksanakannya. Tetapi semuanya dapat kami persembahkan untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami, agar kami dapat menempatkan firman-Mu sebagai dasar dan pondasi dalam kehidupan rohani kami. Sehingga walaupun kami diperhadapkan dengan banyak rintangan dan tantangan, kami tetap kuat. Karena firman-Mu menjadi penuntun dan juga tongkat di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami juga untuk selalu merendahkan diri, berdoa di hadapan Tuhan, mencari Engkau di dalam kehidupan kami. Agar senantiasa Tuhan kami menyadari arah tujuan kami sebagai anak-anak Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan dan harapan kami pada sore menjelang malam ini Tuhan. Kembalikan berkat-Mu bagi kami yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Baik hamba-Mu yang memimpin dan menyampaikan firman Allah, kadet yang memainkan alat musik, kandidat yang mengoperasikan operator, dan Pak Agus yang juga telah mengoperasikan Zoom kami pada sore hari ini, dan Ibu Sri yang juga telah bergabung dengan kami, dan juga beberapa umat-umat Tuhan yang telah bergabung dalam ibadah ini. Curahkan Tuhan berkat-Mu atas kehidupan kami. Agar setiap kami melangkah, kami tetap kuat. Karena tangan Tuhan yang kuat terus mengendalikan kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa. Ampunilah setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami yang juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat sore menjelang malam.